Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Erika, nomor BP 201211114. Saya dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait diabetes mellitus. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen pembimbing kami, Ibu Suci Maisyarah Nasution SST MKM. Nah baiklah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan mengenai diabetes mellitus kepada adik. Nah sebelumnya pernah dengar nggak sih diabetes tuh, udah pernah dengar nggak sebelumnya? Kalau adik sendiri udah pernah dengar nggak? Apa yang pernah adik dengar apa tuh tentang diabetes atau diabetes mellitus atau apa gitu yang pernah didengar? Gula, oke. Jadi udah ada gambarannya ya untuk diabetes mellitus tuh. Jadi diabetes mellitus itu sering juga nih disebut dengan penyakit gula, atau secara medis, cara kedokterannya itu dijelasin diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolik yang terjadi secara kronis karena tubuh itu tidak mempunyai hormon insulin yang cukup akibat gangguan pada sekresi insulin, hormon insulin yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, atau keduanya. Jadi di dalam tubuh kita ini kan ada hormon namanya hormon insulin, tapi hormon insulin kita ini nggak cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, makanya kita bisa kena diabetes mellitus. Nah kemudian apa sih bedanya orang yang kena diabetes mellitus sama yang nggak kena diabetes mellitus? Coba kita lihat ya. Jadi kalau misalnya orang yang dalam kondisi normal itu kadar gula darahnya biasanya 120 sampai 140 mg pada 2 jam setelah makan. Ini kalau orang normal ya. Tapi coba kita lihat di tabel kontrol darah nih yang ada di sini. Nah, ini ada pemeriksaannya dilakukan sebelum makan, setelah makan, 2 jam setelah makan, sama sebelum tidur. Kalau misalnya sebelum makan, orang yang penderita diabetes itu kadar gula darahnya 90 sampai 130. Sedangkan orang normal itu di bawah 110. Terus juga kalau misalnya udah makan nih, orang yang kena diabetes itu sama 90 sampai 130 juga. Orang yang normal, orang yang kadar gulanya normal juga di bawah 110. Kemudian 2 jam setelah makan, orang yang penderita diabetes itu 120 sampai 160 mg kadar gula darahnya. Sedangkan orang normal itu di bawah 140 mg. Nah, beda banget kan, 120 sampai dia bisa sampai 160. Sedangkan orang normal aja sampainya cuma 140. Nah, kalau misalnya sebelum tidur, itu orang yang penderita diabetes 110 sampai 150 mg. Kalau orang yang gula darahnya normal itu di bawah 120. Jadi yang terkena diabetes itu kadar gula darahnya itu lebih tinggi daripada orang yang tidak terkena diabetes. Sebelumnya Ade udah tahu belum? Gimana sih cara supaya kita tuh tahu oh kita nih kena diabetes gitu? Udah pernah denger belum? Jadi gejalanya itu ada yang pertama adalah poliuria atau air kencing keluarnya itu sangat banyak, dan juga ada polidipsia, rasa haus yang berlebihan. Jadi akibat kita tuh haus, kan kita bakal minum terus tuh, minum banyak-banyak. Karena itu nanti kita tuh pipisnya juga banyak gitu. Jadi itu merupakan salah satu contoh gejala orang yang terkena diabetes. Habis itu kulitnya kering. Habis itu selain kering, dia luka itu lama sembuh gitu. Mungkin pernah dengar kali ya kalau misalnya orang yang lukanya lama sembuh itu bisa jadi gejala diabetes. Itu emang benar juga kayak gitu, karena orang yang ada gejala diabetes mellitus itu lesi kulitnya itu atau luka itu lama sembuhnya gitu. Abis itu dia sering ngerasain kesemutan atau kebas di tangan dan kaki. Tapi ini bukannya kalau kita sering kesemutan atau kebas di kaki dan tangan pasti diabetes mellitus, enggak, tapi salah satu gejalanya gitu. Habis itu keletihan, rasa cepat lelah, dan juga kita tuh lemah, lemas aja rasanya. Itu juga bisa tuh karena tadi kan kadar gula darahnya tadi. Habis itu ada juga anoreksia dan polifagia, rasa lapar yang berlebih. Jadi makanya biasanya orang yang kena diabetes mellitus itu dia lebih banyak makannya karena dia lapar terus gitu. Habis itu gejala yang lain yang selanjutnya itu adalah gangguan rasa nyaman dan nyeri pada abdomen. Abdomen itu perut kita, jadi rasa nyeri gitu pada perutnya. Habis itu juga sakit kepala, ngantuk, dan gangguan pada aktivitas disebabkan oleh kadar glukosa yang rendah, kadar glukosa yang di intraselnya yang rendah. Kemudian gangguan penglihatan seperti pemandangan kabur itu bisa juga tuh menjadi gejala diabetes mellitus.
Habis itu kram pada otot, iritabilitas, serta emosinya juga labil. Habis itu juga ada mual, diare, dan konstipasi. Nah kemudian kalau misalnya kita didiagnosis terkena diabetes mellitus, itu ada penyakit-penyakit yang dapat ngikut juga gitu, atau komplikasi dari diabetes mellitus itu juga ada. Yang pertama itu adalah hipoglikemia. Terus juga bisa penyakit mikrovaskular. Penyakit mikrovaskular ini dia lebih ke pembuluh darah yang kecil gitu. Kalau ini biasanya dia bisa nyerang mata nih. Terus juga bisa ginjal, bisa membuat gangguan-gangguan pada organ-organ tersebut. Terus juga ada penyakit makrovaskular. Ini dia lebih ke pembuluh darah gedenya gitu. Ini biasanya bisa ngefek juga ke otak, makanya ini bahaya banget kalau misalnya tetap nggak dapat penanganan khusus. Habis itu juga ada namanya KAD, ada juga penyakit neuropatik dan juga SNHH. Nah selanjutnya apa sih ya penyebab diabetes mellitus? Kalau dari Ade sendiri tahu nggak sih penyebab diabetes mellitus itu pernah nggak dikasih tahu gitu sama orang tua apa penyebabnya? Nah mungkin minuman manis pernah dengar nggak? Jadi itu mungkin itu juga bisa nih masuk ke salah satu penyebab diabetes mellitus. Tapi coba kita urutin ya. Jadi yang pertama itu hereditas. Hereditas ini artinya keturunan. Jadi bisa nih, misalnya nih orang tua kita kena diabetes, ada kemungkinan kita ini punya diabetes juga, kena diabetes juga. Makanya kita harus jaga nih pola makannya supaya kita nggak diabetes juga seperti orang tua gitu. Habis itu bisa juga karena lingkungan, habis itu juga bisa karena perubahan gaya hidup. Contohnya tuh kalau orang dulu kan lebih sering jalan kan ya, kayak kalau misalnya mau pergi ke sana itu jalan dulu. Nah kalau orang sekarang kan kadang malas tuh jalan, bahkan mau ke warung depan gang aja tuh kayak mau pakai motor gitu. Nah ini menyebabkan aktivitas fisik kita itu kurang, jadi kita kurang kayak keluar keringat itu kurang. Habis itu juga karena kehamilan juga bisa, karena waktu kita hamil itu kan ada hormon-hormon tertentu yang bekerja tuh saat hamil. Nah hormon-hormon yang bekerja saat hamil itu dia ternyata sifatnya itu antagonis dengan hormon insulin kita gitu. Jadi bisa mengganggu hormon insulin, makanya kita bisa kena diabetes mellitus karena kita hamil, bisa jadi juga kayak gitu. Habis itu karena usia ini biasanya sih orang yang terkena diabetes itu di atas 65 tahun itu biasanya, tapi nggak nutup kemungkinan juga orang-orang muda kayak kita juga bisa gitu. Habis itu obesitas juga bisa karena kita makannya banyak gitu ya, apalagi suka makan makanan yang mengandung gula yang tinggi kayak misalnya coklat gitu, atau makan makanan yang nggak sehat lainnya. Habis itu ada antagonisasi. Nah kemudian gimana sih cara pencegahan diabetes mellitus? Coba bisa dibaca nggak nih kira-kira apa nih? Patuh dan cerdik. Nah benar. Jadi Kementerian Kesehatan itu udah merancang nih cara pencegahan diabetes mellitus yang dikemas dalam kata-kata patuh dan cerdik. Patuh itu artinya nih ada di sini nih. Pertama, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Kemudian atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Habis itu tetap diet sehat dengan gizi seimbang. Upayakan beraktivitas fisik dengan aman. Kemudian hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Habis itu kalau misalnya cerdik itu cek kondisi kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, dan kendalikan stres. Ini yang menurut Kementerian Kesehatan untuk pencegahan diabetes mellitus. Nah kemudian gimana sih kalau misalnya kita nih udah terkena diabetes mellitus, apa yang harus kita lakukan gitu? Apa yang harus kita lakuin supaya kita bisa mengontrolnya? Jadi yang pertama itu kita diet. Maksud diet ini bukannya untuk kurus gitu ya, tapi diet ini lebih ke kita tuh harus perhatiin gizi yang ada di makanan kita, kandungan-kandungan yang ada di makanan kita itu harus kita perhatiin di diet ini supaya dia tetap seimbang juga gitu, dan gula darah dan gula yang masuk ke tubuh kita itu cukup gitu, nggak berlebihan. Habis itu juga pendidikan, jadi kita harus ngajarin ke orang-orang yang udah terkena diabetes mellitus itu bahwa ini tuh urgent loh, ini tuh penting loh untuk diperhatikan, kesehatan kalian itu penting gitu. Habis itu bisa dengan olahraga dan juga dengan pemberian obat, biasanya bisa jadi obat oral hipoglikemik ataupun dikasih suntik insulin gitu. Nah kemudian hubungan diabetes mellitus dengan kesehatan reproduksi itu ada beberapa. Jadi kalau misalnya kita terkena diabetes mellitus itu bisa berdampak juga dengan kesehatan reproduksi kita.
misalnya nih bisa kena PCOS, terus juga bisa menopause dini, habis itu bisa kena kanker rahim, kita juga bisa nih keguguran gara-gara DM ini gitu. Habis itu penurunan libido dan disfungsi ereksi, ini biasanya pada laki-laki. Dan ada juga oligozospermia dan ozospermia. Ini bisa kena juga kita kalau misalnya kita terkena DM. Oke, ini terakhir nih ya, kakak mau bahas fakta tentang diabetes mellitus yang sering beredar juga di masyarakat. Yang pertama itu dikatakan bahwa orang yang kena diabetes itu nggak boleh makan nasi, tapi kalau makan gandum boleh gitu. Ada yang ngomong kayak gitu, padahal itu sama sekali nggak benar gitu. Karena apa? Gandum sama nasi itu sama loh kadar karbohidratnya, dan juga indeks glikeminya itu juga sama gitu. Jadi keduanya ini tuh dia dapat meningkatkan kadar gula secara sama. Nah, jadi nggak ada bedanya, sama aja kalau misalnya ganti nasi dengan gandum. Tapi bukan berarti orang yang terkena diabetes mellitus itu nggak boleh makan nasi, boleh. Tapi porsinya itu diperhatikan, karena kan apapun yang berlebihan itu nggak baik juga gitu kan untuk kesehatan kita. Kemudian orang dengan diabetes itu harus ngelakuin diet khusus. Kalau misalnya ini bukannya nggak benar, tapi bukan cuma orang yang diabetes yang butuh diet khusus, yang butuh memperhatikan pola makan. Semua orang itu perlu banget untuk memperhatikan pola makannya, memperhatikan kandungan gizi di dalam makanannya supaya tahu gitu untuk baik untuk dalam tubuhnya. Habis itu makanan ramah diabetes dan bebas gula baik bagi penderita diabetes. Pernah denger nggak nih kalau misalnya kita beli apa gitu ya, beli minuman less sugar apa gitu, embel-embel kayak gitu. Nah itu biasanya orang lebih tertarik beli kayak, oh ini berarti kalau diminum itu nggak bakal bikin bikin gula darah naik dan segala macam gitu. Padahal ya makanan bebas gula itu sebenarnya nggak ada sih. Jadi makanan bebas gula itu malah dia lebih keratnya mengandung kalori dan gula, bahkan karbohidrat. Nah jadi kita tuh harus lebih memperhatikan lagi. Jadi jangan karena less sugar beli gitu, karena baik juga mungkin untuk kesehatan. Nah kita harus perhatiin itu lagi. Nah mungkin sekian dulu ya pembahasan kakak kali ini, ilmu yang dapat kakak share sama adik juga tentang diabetes mellitus. Nah semoga dapat dipahami dan kita dapat jaga diri nih supaya nggak terkena diabetes mellitus. Nah mungkin sekian dulu dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya kali ini. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.